A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzalal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad fil alamina innaka hamidum majid. Kaum muslimin yang saya muliakan, alhamdulillah kita berada di hari-hari pertama bulan suci Ramadan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala betapa Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doa kita. Sejak kita memasuki bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita berdoa kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, demi keberkahan bulan suci, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, sampaikanlah aku kepada bulan Ramadan. Kita telah berjumpa dan telah berada di dalam bulan suci Ramadan. Kita tentu saja mendapatkan begitu banyak karunia, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semua anugerah karunia, kelembutan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala sampai kepada kita disebabkan karena Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya yang suci, khususnya Al-Imam Sahibul Asri waz Zaman, ajjalallahu farajahu syarif. Bapak dan Ibu pemirsa yang saya muliakan, bulan Ramadan adalah tempatnya bagi kita untuk meningkatkan amal-amal ibadah kita. Ada banyak ayat Al-Quran, ada banyak riwayat yang berbicara sekaitan dengan bulan suci Ramadan. Ayat yang paling pamungkas yang suka kita baca ketika memasuki bulan suci Ramadan, kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sungguh telah tiba kepada kalian bulan suci Ramadan, sebagaimana orang-orang sebelum kalian yang telah diperintahkan untuk berpuasa di dalamnya. Dan dengan itulah kalian akan diantar mendapatkan, merasakan bagaimana anugerah dari Allah Subhanahu wa taala berupa ketakwaan kepadanya. Takwa adalah sebuah dambaan bagi setiap muslimin. Takwa adalah harapan yang ingin diraih oleh mereka-mereka yang berada di bulan suci Ramadan dan berpuasa serta melakukan amal-amal ibadah di dalamnya. Kenapa? Karena takwa inilah yang akan mengantarkan kualitas jati diri kita sebagai seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, apa yang harus kita lakukan sehingga bulan Ramadan ini efektif? 1 bulan kita berada di dalamnya, kita isi secara efektif, amal ibadah kita meningkat, seluruh ritualitas kita, doa kita, munajat kita, solat kita semakin baik kualitasnya. Di saat yang sama, hubungan kemanusiaan kita, hubungan baik kita dengan sama manusia, pengabdian kita kepada sama manusia, itu juga semakin terbuka dan baik. Apa yang mesti kita lakukan? Pemirsa yang sama dimuliakan Allah. Dalam satu riwayat, Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib memberikan wasiat. Paling tidak pada kesempatan ini, saya ingin menyebutkan 3 hal yang sangat mungkin untuk kita lakukan di bulan Ramadan ini dalam rangka meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Yang pertama, bulan Ramadan adalah tempat kita untuk menyemai, memupuk, menumbuh suburkan keyakinan kita kepada Allah. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala itu bisa kuat di dalam jiwa kita kalau kita dudukkan di atas iman dan takwa. Iman hadir dalam jiwa kita
kepercayaan atau iman hadir dalam diri kita jika dilalui dengan ma'rifah, dengan ilmu, dengan pemahaman. Karena itu bulan Ramadan juga adalah bulan belajar. Bulan Ramadan adalah juga bulan pengkajian. Bulan Ramadan adalah tempat kita untuk meningkatkan pemahaman kita terhadap agama. Sehingga dengan itu kualitas keimanan kita bertambah. Jika kualitas keimanan kita bertambah lebih baik, rasa percaya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada agama ini, kepada Rasulullah, kepada Al-Qur'an semakin lebih baik, akan muncul motivasi, gairah, kerinduan dalam rangka menambah kualitas ibadah kita kepada Allah. Dari situlah perlahan-lahan kita merasakan diri kita, hati kita, pikiran kita terjaga, terpelihara, terkontrol, terawasi dengan baik, terukur seluruh tindak tanduk kita. Sehingga apa yang kita lakukan perlahan-lahan, yang sebelumnya kita lakukan di luar bulan Ramadan, kita lakukan di bulan Ramadan dengan ma'rifah, dengan ilmu, dengan motivasi dan kerinduan yang dalam kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan merasakan ada peningkatan yang sangat signifikan di dalam diri kita. Ini yang pertama untuk meningkatkan ibadah kita, meningkatkan pengabdian kita. Perbaiki, tumbuh suburkan, semaikan keyakinan kita. Keyakinan hanya bisa kuat dengan iman. Iman hanya bisa kuat dengan ilmu, pemahaman, ma'rifah. Pemahaman, ma'rifah meningkatkan kepercayaan kita. Lalu kemudian kita semakin menjaga diri, semakin waspada, semakin serius, semakin tumbuh semangat kita untuk memperbaiki amal-amal ibadah kita. Kenapa? Karena kita tidak ingin ibadah kita sia-sia. Kita ingin ibadah kita diterima oleh Allah, mendapat sambutan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah dalam Al-Qur'an misalnya berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtagu ilaihi wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan carilah olehmu wasilah. Wasilah adalah media, adalah sarana. Seluruh ibadah, baik yang kita lakukan secara sendiri-sendiri di hadapan Allah, salat, puasa, zakat, infak, sedekah, zikir, tahajud, doa, munajat, dan lain sebagainya, berhubungan baik dengan sama manusia. Juga di saat yang sama kita memperbaiki silaturahmi kita kepada sama manusia, semuanya adalah wasilah. Semuanya adalah media, semuanya adalah perantara yang akan mengantar kita untuk dekat dengan Allah. Karena itu kita disuruh untuk mencari wasilah itu. Dan proses upaya mencari wasilah itu dengan sungguh-sungguh. Wajahidu fi sabilihi. Bersungguh-sungguhlah kamu di dalamnya. Seriuslah di dalamnya. Bulan Ramadan ini tempat kita untuk betul-betul bersungguh-sungguh mengoptimalkan seluruh pengabdian ibadah kita kepada Allah. Dan oleh Al-Quran disebut itu adalah jihad. Bulan Ramadan tempatnya berjihad. Kita tahu bulan Ramadan perang Badar terjadi, orang-orang berjihad. Dan setelah itu Nabi mengatakan masih ada perang yang lebih besar, perang melawan hawa nafsu. Yang kedua, Amirul Mukminin Ali mengatakan, perkuat pegangan kita kepada hablullah, tali agama Allah. Apa tali agama Allah? Tali agama Allah adalah Al-Quran serta Rasulullah dan Ahlul Bait Rasulullah. I'tasamtu billah, berpegang teguh kepada tali agama Allah adalah perintah Al-Quran. Bulan suci Ramadan ini tempat kita untuk membangun hubungan akrab kita dengan Al-Quran. Karena itu membaca Al-Quran sekaligus mempelajari isinya. Sekaligus memahami maknanya. Yang bersama dengan itu kita dekatkan hubungan kita dengan Nabi, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Baitnya. Ikatan hubungan yang kuat dengan Rasul, dengan Ahlul Bait akan mengantar kita pada pengabdian yang sebaik-baiknya. I'tasamtu billah.
Sampai Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa orang yang berpegang kepada tali agama Allah itu akan selamat. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Bapak dan Ibu yang sama dimuliakan Allah, ayat ini sampai Allah mengulangi dua kata nikmat disebabkan karena berpegang kepada hablullah. Wa'tasimu bihablillahi. Berpegang kepada agama Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an, berupa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlul baitnya. Memperkuat keyakinan kita kepada wilayah Rasulullah dan wilayah ahlul bait dalam rangka kita melakukan khidmat, pengabdian untuk mempercepat datangnya pemimpin akhir zaman. Kita tahu janji Allah, janji Rasulullah bahwa Imam Mahdi akan hadir akan zuhur pada bulan Ramadan di malam Jumat, di malam-malam Lailatul Qadar. Karena itu amal sebaik-baiknya yang kita lakukan harusnya dilakukan di bulan Ramadan ini dalam hablullah itu adalah beramal untuk mempercepat kedatangan Imam Mahdi, dan dengan itu kita akan menggembirakan hati Rasulullah. Yang ketiga, yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita di bulan suci Ramadan ini adalah berbuat baik seluas-luasnya kepada sama manusia. Bangunlah hubungan baik. Yang retak, rapikan. Yang pecah, sambungkan. Yang terputus, perbaiki. Ini yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Ada motivasi baik untuk bersilaturahmi, untuk bertemu, berkomunikasi dengan baik dengan siapapun. Dengan orang tua kita bagi anak, orang tua kepada anak, tetangga, saudara, adik, kakak, kerabat, sahabat, dan seterusnya. Lakukan hubungan baik. Dan hubungan sebaik-baiknya hubungan di bulan Ramadan adalah mengajak kepada kebaikan. Tiga hal ini kalau kita perkuat di bulan Ramadan tumbuh, insya Allah kita semua akan merasakan betapa bulan Ramadan yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sebagai bulan untuk menjamu hamba-hambanya, kita termasuk di antara orang yang mendapatkan bagian dari jamuan Allah yang begitu besar dan kita punya kesempatan untuk mendapatkannya. Saya ingin menekankan lagi kepada jamaah sekalian. Pertama, bulan Ramadan, tempat kita untuk memperbaiki keyakinan dan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, ikatlah diri kita, pegangi baik-baik tali Allah, hablullah, Al-Quran, Rasul, dan ahlul baitnya. Kaji, pelajari dengan baik. Dan yang ketiga, lakukan perbaikan. Lakukan perbaikan urusan kita dengan sama manusia. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Quran, di antara ciri orang yang bertakwa adalah orang-orang alladzina yasiluna ma amarallahu bihi, yaitu orang-orang yang memperbaiki urusan-urusannya dengan Allah dan sesamanya manusia. Menyelesaikan persoalan umat manusia, memperbaiki urusan sesama manusia adalah sebuah perbuatan yang sebaik-baiknya perbuatan yang dilakukan oleh para nabi dan rasul sejak dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, sampai para imam, sampai Imam Hussein menuju Karbala. Dia mengatakan, saya tidak keluar kecuali li islahi ummati jaddi. Saya tidak berangkat meninggalkan Madinah. Saya tidak berangkat menuju Karbala dan menemui syahada saya di Karbala kecuali karena li islah ummati jaddi, memperbaiki urusan umat kakekku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai orang-orang yang berwilayah kepada wilayah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagai mukmin yang berwilayah kepada wilayah Allah, wilayah Rasulullah, wilayah Amirul Mukminin, wilayah ahlul bait, menanti sahibul asri waz zaman. Tidak ada urusan kita di bulan Ramadan ini. Lakukanlah dalam rangka untuk melakukan
perbaikan, memperbaiki diri kita, memperbaiki keluarga kita, anak-anak kita, pasangan hidup kita, orang tua kita, sahabat kita, keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita. Lakukanlah perbaikan di atas jalan agama. Kalau ini kita lakukan, insya Allah ibadah kita di bulan Ramadan akan memiliki makna yang sangat dalam, dan motivasi kita untuk memperkuatnya juga akan tumbuh kuat dengan baik. Mudah-mudahan insya Allah bulan Ramadan ini kita mendapatkannya baru hari pertama dan kedua. Bapak dan Ibu, kita punya kesempatan 27 atau 28 hari lagi. Kesempatan ini terbuka. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita semua dengan keberkahan demi hak bulan suci Ramadan yang di dalamnya Al-Quran diturunkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.